Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dari Badan Harian. Seperti biasa, ini kebetulan hari Minggu, 26 November 2023. Cuman nanti adalah konten hari Jumat kemarin, 24 November 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan membahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support mana itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke analisa ya, untuk yang kemarin Jumat yang ada pengumuman dulu. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember 2023. Nih, pendaftarannya sudah dibuka. Jadi yang mana teman-teman tahu, CCS itu kan ada grup tiap bulan ya, yang periodenya setiap bulan. Nah, itu berhubung ini sudah minggu terakhir, bulan November 2023. Jadi CCS sudah membuka pendaftaran grup Telegram untuk bulan Desember 2023. Nah, bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember 2023, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Desember 2023. Nah, teman-teman tinggal simak infonya yang ada di video ini, lalu tinggal mengisi melalui Google Form yang ada di deskripsi. Seperti itu. Pendaftaran ini saya buka hari Minggu ini sampai besok Rabu 29, invitasi tanggal 30 dan kita akan efektif berjalan tanggal 1 Desember 2023. Seperti itu. Jadi itu bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember 2023, silakan tinggal simak video pendaftaran grup Telegram CCS Desember 2023 yang ada di profil YouTube cuan-cuan saham. Misalkan nanti ada kendala, bisa saya bantu melalui DM Instagram @cuan-cuan saham. Oke, itu infonya. Sekarang kita akan masuk ke transaksi dulu, di mana kemarin Jumat transaksinya cukup ramai, 12,3 triliun dengan pergerakan asing net buy 897 miliar. Dominan di pasar reguler bagus 877 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 20 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ini make Bank Digital great again. Yang masuk di beli asing kemarin Jumat ada BBRI 178 miliar, Goto 135 miliar, BBNI 122 miliar, AMMN 99 miliar, Bank Mandiri 74 miliar, Telkom 65 miliar, BBCA 53 miliar, Film 23 miliar, Astra 18 miliar, MDKA 17 miliar, Excel 8 miliar, Pegas 7 miliar, KLPF 6 miliar, Alfamart 6 miliar, JSMR 6 miliar, Pakuwon 5 miliar, Derma 4 miliar, Kepik 4 miliar, Mayora 4 miliar, Cepin 3 miliar, Midi 3 miliar, MAPI 2 miliar, Unilever 2 miliar, MBMA 2 miliar, BRMS 2 miliar, Unitector 2 miliar, Era 2 miliar, Cuan 1 miliar, PTBS 1 miliar, dan BMTR 1 miliar juga. Kita masuk saham-saham jualan asing. Ada Bumi 12 miliar, INKP 8 miliar, Cimori 4 miliar, Wika 4 miliar, BRPT 3 miliar, Auto 3 miliar, NCKL 3 miliar, HIL 2 miliar, MNCN 2 miliar, SCMA 1 miliar, MAPA 1 miliar, Indosat 1 miliar, LPPF 265 juta. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana kemarin Jumat sangat disayangkan candlenya kurang bagus ya. Baik di TradingView maupun di Stockbit, candlenya sama-sama reject di area resist. Ini sudah terlihat jelas bahwasannya seminggu ke depan saya rasa kita bakalan koreksi terlebih dahulu. Jadi terakhir ya, kita sedikit flashback untuk IHSG yang sebelumnya kemarin dia bottom di bawah, naik menguat, lalu bikin shoulder kanan, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, kena resist, retest, dan akhirnya kembali menguat. Tapi yang disayangkan adalah di sini dia gagal higher high, bahkan terjadi reject yang sangat kuat, mengindikasikan bahwa area sini 7.000 sampai 7.050 sellernya masih kuat. Apa yang terjadi ketika seller itu kuat, bahkan lebih kuat daripada buyer, maka harga akan terkoreksi seperti itu. Maka dari itu tadi yang saya bilang ya, kenapa kok saya rasa semingguan besok kita bakal koreksi terlebih dahulu, karena kalau kita lihat ya sellernya sedang kuat, ada arah harga bakal
koreksi terlebih dahulu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira koreksi sampai mana Mas? Kalau kita lihat area supportnya ya, terdekat itu masih sama. Itu masih di area sekitar 6930 sampai area 6900. Itu support terdekat saat ini. Jadi ya, ini cukup jauh dari supportnya, alias masih ada sekitar berapa ini? Masih ada 1%-an turun lah. Itu pasti bakalan PR ketika besok market dikasih koreksi. Jadi kalau misalkan ada koreksi, jangan lupa yang udah profit tinggal jaga TS, yang baru entry tinggal pasang stop loss seperti itu. Lalu apakah ada potensi untuk breakout Mas besok ke depan? Retest terus breakout. Ya, itu belum kelihatan dan belum ada yang tahu. Cuman saya rasa ini yang jelas dari candle kemarin Jumat ya, kalau kita besok lower low alias jebol area 7000, maka arahnya adalah kita koreksi ke sekitar 6900-an. Mungkin sekitar 1 minggu ngabisin November nih ya, biar Novembernya tetap merah sampai tanggal 30. Harapannya nanti minggu depan tanggal 4 Desember udah mulai normal lagi seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu yang saya ingatkan, batasi resiko aja. Oke. Untuk IHSG kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang di beli asing dulu. Ada beberapa, kita coba cari yang ada spreadnya. Saya pengen bahas AMMN 3%. Oke, kita bahas AMMN, di mana kemarin Jumat AMMN naik 3,62%. Candlenya cukup solid, volumenya sudah kalah dominasi sama sellernya ya. Terakhir kita bahas AMMN kalau nggak salah di sini 16 Oktober, konten di sini nih. Saya bahas AMMN, yang jelas waktu itu sudah saya wanti bahwa AMMN ini sudah mulai melemah. Dari yang sebelumnya slope-nya seperti ini, kemiringannya ya, ini dia mulai melandai, dan setelah itu semakin melandai, dan setelah itu akan semakin melandai sampai nanti akhirnya dia sideways, baru menentukan arah lagi. Apakah lanjut atau dia reversal seperti itu. Cuman yang ini belum terjadi, tapi yang sini sudah mulai terjadi. Bahwasanya tren itu sudah mulai melemah. Artinya buyer mulai jenuh. Simpelnya gini, ketika harga terlalu tinggi, yang beli kan pasti berkurang. Itu yang disebut dengan volumenya semakin turun ya. Dan penyebab dari divergen. Misalkan contoh lah, cabai di harga 20.000 yang beli banyak. Ketika naik 100.000 apakah ada yang beli? Ya pasti tetap ada. Tapi apakah sebanyak yang beli ketika di 20.000? Ya pasti berkurang juga, karena harganya juga sudah ngawur. Nah, ini terjadi juga di AMMN. Ketika di bawah yang beli banyak, ketika di atas masih ada yang beli tapi sudah mulai berkurang. Bahkan kalau kita perhatikan volumenya pun juga seller sudah mulai mendominasi. Artinya apa? Artinya ini kalau masalah kita trade ya tinggal prepare untuk entry dan exit aja seperti itu. Misalkan teman-teman mau entry dimanapun juga bisa selama ada exit plan-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman posisinya kurang bagus, nah itu yang perlu disesuaikan. Yang jelas dia masih higher low higher high ya. Di sini masih higher low higher high, higher low higher high, higher low higher high. Artinya dia belum sideways. Nanti kalau misalkan dia sudah mulai tidak berhasil higher high, contoh ya. Misalkan besok dia naik tapi nggak breakout 7.600. Nah itu kan dia mulai masuk fase sideways, same high same low, same high same low, same high same low, sampai nanti akhirnya dia kembali continue atau reversal seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah untuk sekarang area support atau TS bisa kita gunakan sini 6.900 sampai 6.750. Selama nggak jebol area tersebut harusnya oke. Tapi kalau misalkan area tersebut ditembus, yang average-nya jelek, itu lebih baik TS dulu aja. Karena kalau misalkan AMMN ini koreksi besar, minimal dia turun ke sini 5.000 ya, karena patokannya masih di situ. Seperti itu. Jadi ya ini kalau misalkan kita cek divergennya most likely sudah ada, dan ternyata benar ya, di mana harga ke atas tapi indikator ke bawah. Harga ke atas lagi, indikator ke bawah lagi. Lah artinya kan berarti sudah higher high ya. Divergennya sudah digagalkan karena dia sudah higher high. Tapi ya kalau misalkan dia sampai tidak terjadi higher high, itu yang perlu kita waspadai. Makanya kalau misalkan AMMN tidak sampai berhasil breakout 7725, itu harus siap-siap sell on strength dan juga pasang TS. Kita perhatikan transaksinya AMMN untuk kemarin Jumat. Main Jumat
transaksinya masih bagus. Dan sebenarnya kalau kita track ke belakang pun juga masih oke ya, bandar movement maupun foreign flow-nya. Sebenarnya ini kelihatan kalau dia mau masuk indeks, tapi belum tahu apakah sudah ada konfirmasinya atau belum ya. Jadi diakumulasi terus kayak ADMR lah, kalau teman-teman masih ingat ADMR ya. 2021 full bullish sampai kena target, terus ketika masuk MSCI atau apa itu saya lupa, langsung dibanting jualan yang punya barang. Dan kalau kelihatan dari bentuknya sih kayaknya ini mau dibawa ke sana juga. Jadi ya intinya sih kalau kita trade ikuti price actionnya aja seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko. Saya sambil ASMR ngopi ini. Untuk AMMN kita lanjutkan, kita cari yang ada spreadnya lagi. Untuk yang dibeli asing nih, saham-sahamnya Om Haritanu juga mulai manasin mesin. Nah ini udah mau tahun-tahun politik juga ya teman-teman ya. Kurang ada yang menarik spreadnya. Kita masuk ke yang merah-merah aja. Saya pengen bahas Bumi. Bumi Resource. Oke, kita bahas Bumi, di mana Bumi kemarin Jumat turun 1,83%. Masuk top net sell, volumenya tidak terlalu solid tapi candlenya tidak terlalu solid tapi volumenya terlihat membesar. Artinya pergerakannya menguat dari si Bumi ini. Terakhir Bumi itu tahun 2022 ya, dia reversal 1, 2, 3 breakout naik sampai puncak di 240. Setelah itu dia koreksi sampai area 89, itu pas di area neckline-nya dia dan membentuk sebuah downtrend channel di sini. Ya. Tuh, kemarin sempat berhasil breakout dan sangat disayangkan itu naiknya adalah pullback. Kenapa kok pullback? Karena dia cuma sampai area pullback doang, 0,618 sampai 0,786. Nih, dan rejectnya kuat banget. Ya, dari candle kelihatan kalau rejectnya tuh kuat. Akhirnya dia koreksi, turun, membentuk head and shoulder di sini. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakdown, pullback, dan akhirnya koreksi lagi sampai sekarang di 107. Kalau kita perhatikan 107 ini Bumi mulai ngebase, artinya dia mulai menyamping ya. Yang sebelumnya lower high, lower low, dan seterusnya dia mulai menyamping. Ada beberapa view yang bisa kita lihat. Yang pertama ini bisa aja falling wedge. Di sini reversal kecil, dan kalau falling wedge targetnya udah kena, jadi sebenarnya udah habis jatah falling wedge-nya seperti itu. Tapi saya pengen lebih masuk ke structure sideways aja, dimana ini adalah same high dan juga same low. Artinya saat ini Bumi sedang konsolidasi, dan seperti biasa ketika dia di fase sideways konsolidasi, teman-teman tinggal gunakan trigger bawah maupun atasnya aja. Intinya apa? Kalau pengen entry dekat-dekat bawah, kalau breakout atas itu udah konfirmasi, kalau misalkan mau exit jebol bawah langsung exit seperti itu. Duh, alarm bunyi. Nah, untuk sekarang support dari Bumi itu ada di sini ya, sekitar 105. Sedangkan resistnya ada di 114 ya. 113, sorry. Oh, 114. Jadi intinya kalau Bumi jebol 105 dia jelek karena dia bakal melanjutkan koreksinya. Perlu pasang TS, stop loss, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan besok dia menguat, breakout 114 akan ada short term reversal. Target mungkin sekitar 128 kalau berhasil break 114. Cuman yang dibutuhkan saat ini adalah konfirmasi. Kalau untuk potensinya kelihatan kemana mas? Ini jujur belum kelihatan ya, karena dia masih sama-sama dominan baik seller maupun buyernya. Bahkan kalau kita agak objektif masih lebih kuat sellernya di area ini. Jadi ya cenderung breakdown, tapi biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Dari volume pun juga agak kurang enak. Jadi itu gunakan area tadi aja. Kita cek transaksinya untuk kemarin Jumat. Price action jelek, transaksi juga auto jelek ya. Distribusi dari seller 18, buyer 37, KK, PGYU dan seterusnya. Jadi memang sudah digambarkan segalanya. Ya jelas kalau jebol 105 kurangi porsi dulu aja minimal, karena dia next stopnya agak jauh 90-an seperti itu. Gantian sama GoTo dia. Tuh, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Bumi yang manggung pada tekno ya. Selain tekno pada keok semua. Saya pengen bahas konstruksi satu deh, Wika. Ini kan IKN baru santer-santernya juga ya. Dan jelas bakal jadi katalis bagus untuk saham konstruksi, kontraktor. Jadi coba kita bahas aja satu. Oke, kita bahas Wika, di mana Wika turun 1,04%. Candlenya reject, volumenya juga terlihat masih kurang oke. Sebelum kita zoom in, kita zoom out dulu, di mana Wika ini masih saham downtrend ya. Perlu diingat, dia sebelumnya puncak tahun 2015,
lalu setelah itu koreksi sampai sekarang sudah di 380. Artinya by bigger view saat ini Wika sedang dalam fase downtrend. Kemarin sempat beberapa kali konsolidasi, same low, high, same low, lower high, same low, dan ya terakhir pun juga kemarin dia masih membentuk yang namanya lower high, naik sampai 430 doang seperti itu. Yang mana artinya saat ini Wika ini berpotensi membentuk yang namanya descending triangle 1, 2, 3. Dan kalau dia jebol yang 370 agak kurang enak view-nya, karena itu adalah continuation, yang mana artinya ketika sebelumnya dalam trend downtrend membentuk continuation, dia bakal melanjutkan koreksi seperti itu. Artinya ini adalah last defense 370 sampai toleransi akhir 360. Kalau dia jebol 360, Wika saya rasa lebih baik exit dulu aja, atau minimal kurangi porsi atau batasi resikonya seperti itu. Tapi selama dia tidak jebol 370 masih ada harapan dia bisa membentuk same low, artinya bisa double bottom dan lain sebagainya. Cuman intinya untuk sekarang 370 sampai 360 adalah patokan terakhir dari Wika. Kalau dia jebol, mau sebagus apapun beritanya, arahnya adalah koreksi kalau jebol 360. Tapi selama dia masih bertahan, masih ada potensi untuk rebound seperti itu. Untuk sekarang terakhir dia sudah membentuk lower high lagi ya, 430. Artinya kalau misalkan dia tidak jebol 360, misalkan contoh besok dia rebound lalu breakout, itu baru bagus. Syaratnya dia break 430 dulu. Dia bakal membentuk sebuah higher high dan itu fase awal untuk dia reversal. Tapi untuk sekarang perhatikan support dulu aja 360 sampai 370. Kita perhatikan transaksinya, biasa price action jelek, transaksi juga auto jelek kemarin Jumat ya. Jadi ya sudah tercermin segalanya. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Wika. Kita masuk ke yang merah-merah. Brand tak kenapa saya belum pengen bahas ya. Yang merah-merah kurang ada yang menarik. Saya langsung cek yang hijau-hijau aja. Nih, make bank digital great again. Dan nyenengin ya kalau bank digital jalan itu, karena mereka itu saham volatile yang bisa ngikutin naiknya, dapatnya gurih-gurih. Tapi kalau baru koreksi ya kayak gitu, sama. Arto 20.000 sampai sekarang di 3.000. Kemarin koreksinya sampai 1.500 bahkan. Breeze itu bagus price actionnya. Harum juga bagus, udah ada plannya di cuan-cuan saham ya. Tinggal ikuti plannya aja. Saya mungkin pengen bahas satu bank digital aja. Untuk yang hijau-hijau ini saya pengen bahas Arto, bapaknya bank digital ya. Oke, kita bahas Arto, di mana Arto kemarin Jumat naik 8%. Candlenya sudah tidak terlalu solid, tapi volumenya terlihat masih bagus. Kita cek dalamnya, ternyata volumenya masih akumulasi. Jadi potensi besok masih cakep, itu adalah seperti itu. Terakhir Arto dia bottom di 1.500. Kaki pertama, kaki kedua, falling wedge, akhirnya naik kuat sampai 3.090. Jadi perjalanannya ini teman-teman. Kalau kita zoom out dulu, oke lah, karena ini terakhir kita bahas secara komprehensif ya. Jadi Arto itu kan bullish kemarin. Ini continuation, naik sampai puncaknya di 19.000 sekian. Dia membentuk double top, yang mana artinya uptrendnya sudah selesai. Karena kalau uptrend itu kan higher low higher high, higher low higher high. Tapi di sini dia same high same low, same high same low. Breakdown turun sampai 6.000, pullback sampai 11.000, dan akhirnya dia masuk ke fase downtrend turun sampai 1.500. Terakhir sempat mencoba reversal tapi tidak ada breakout structure karena dia tidak berhasil break 3.700. Dan akhirnya koreksi lagi sampai kemarin bottom di area 1515. Satu hal yang menarik di sini, dia berpotensi membentuk yang namanya falling wedge. Dan bukan potensi lagi sih, karena sudah berhasil breakout dengan volume yang bagus. Dan kalau kita perhatikan divergennya pun juga mendukung, di mana harga ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Artinya dari volume, divergen, price action itu semuanya mendukung. Nah, selain itu Arto juga membentuk falling wedge kecil di sini, yang mana harusnya targetnya cukup sampai sini doang, 1.800, tapi dilanjutin sampai dia di 3.000. Dan ya, ini terus-menerus membentuk sebuah continuation. Naik, continuation, naik lagi, continuation, naik lagi, continuation, dan akhirnya naik sampai sekarang. Terakhir pun dia juga membentuk high tide flag ya, ini dengan targetnya kalau kita tarik sebuah garis ya ke sekitar sini.
Sebenarnya udah kena targetnya sih, tapi dia masih kuat aja seperti itu. Nah sekarang terus gimana Mas Arto ini kalau misalkan kita masih punya barang atau pengen entry dan lain sebagainya. Sebelumnya kita tarik dulu Fibonacci dari atas kemarin 3520 sampai kemarin bottom ada di 1530. Nah, dan ini sebenarnya adalah beberapa resist dari si Arto ya. Nih, dan satu hal yang bagus kalau kita perhatikan ya, dia udah berhasil ngelewatin area pullback. Most likely ini bakal menjadi reversal dari si Arto ini. Dan ya, yang dibutuhkan adalah breakout structure ketika dia break 3520. Tuh, misalkan nanti dia besok lanjut ya sampai 3520 lalu koreksi, itu sudah bisa mulai dipantau ya. Koreksinya apakah higher low maupun same low, tapi most likely sudah tidak lower low karena dia sudah same high seperti itu. Jadi untuk sekarang resistnya satu-satunya tinggal sini 3520. Ya, misalkan dia besok naik sampai 3520 dan ada koreksi, kita perhatikan koreksinya masuk setelah dia swing low seperti itu. Dan satu yang perlu diperhatikan juga, ini dia naik masih satu swing high ya, continuation. Jadi ya kalau misalkan dia koreksi itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah kalau teman-teman baru pengen entry, ini sebenarnya belum ada setup yang bagus, malah setup FOMO, dan saya sarankan lebih baik jangan, karena ya kalau dia di pucuk koreksinya bakalan kuat. Tapi kalau teman-teman punya barang, tinggal pasang trailing stop aja. Simpelnya kalau ada kenaikan kuat, pasang TS-nya setiap candle seperti itu. Untuk sekarang tinggal ngabisin target aja 3520, 3500 lah. Kalau misalkan dia lewat, ya udah next lanjut langsung ke 4830 sampai 5875. Tapi kalau ada retracement, kita pantau setelah dia menyentuh 3520 seperti itu. Untuk support jujur masih jauh ya untuk si Arto ini. Bahkan saya bilang supportnya saya rasa masih di sini 2100. Makanya jangan sampai FOMO ya. Karena bank digital ini naiknya kuat, kalau turun juga nggak ada ampun. Bayangin aja yang masih nyangkut di atas itu kan. Jadi jangan sampai FOMO di saham-saham seperti ini. Apalagi kalau teman-teman belum terbiasa trade di saham seperti ini, nggak bisa ngikutin fluktuasinya, lebih baik wait and see aja seperti itu. Tuh untuk Arto kita perhatikan besok di 3500. Kalau break yang 3500 itu baru bigger V-nya dia valid reversal. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksi auto bagus, golden cross, momentum jangka pendeknya oke. Dan ya cuman baru terlalu kuat aja. Koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar, tinggal pasang TS seperti itu. Itu dulu untuk konten hari ini. Tadi buat yang pengen bergabung ke grup, tinggal cek video, info di awal dan video di cuan-cuan saham. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.